Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Dewi Amelati Soleha dari Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tugas 3 dari mata kuliah berpraktik, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas mengenai pembuatan website menggunakan Vue.js dan juga Vue.js komponen. Oke, langsung simak aja ke video selanjutnya. Kita langsung lanjut ke soalnya. Di sini soalnya diperintahkan untuk mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasi kode JavaScript menggunakan framework Vue.js dengan kode Vue Component dan juga template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar kita. Nah, di sini pertama kita disuruh membuat struktur proyek Vue untuk tugas praktik ketiga, yaitu menggunakan index. Kemudian di dalam folder asset ada CSS, di dalam CSS ada style dan image. Kemudian di dalam data itu ada data bahan ajar, yaitu dari sumber datanya tugas. Kemudian app.js, di dalam komponen, di dalam folder komponen ada stock table, DO tracking, order form, status budget, app modal, dan di dalam folder service ada API.js, kemudian ada templates. Kemudian di sini catatan untuk stok tabel diregistrasikan menjadi Vue komponen menggunakan perintah Vue komponen BA stock table. Untuk halaman stok bahan ajar di sini ada beberapa kategori seperti kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, dan juga status. Kemudian di sini juga ada fitur mengedit stok data bahan ajar, kemudian juga ada fitur untuk melakukan filter atau sort data stok. Terus juga ada di sini diperintahkan untuk membuat status stok bahan ajar jika bahan ajar sudah menipis atau sudah habis. Terdapat fitur juga untuk menambahkan data bahan ajar. Terdapat juga fitur untuk mengupdate data bahan ajar serta fitur untuk menghapus data bahan ajar. Nah, kemudian ada di bagian halaman tracking delivery order sama seperti sebelumnya. Di sini juga menggunakan kode unik yaitu nomor DO, NIM. Kemudian di sini juga ada fitur untuk menginput delivery order juga seperti sebelumnya. Di sini juga ada paket bahan ajarnya, harus tertera paket bahan ajar, elemennya, total harga, dan ada fitur juga status progres jam pengiriman seperti data waktu dan juga data keterangan. Oke, kita langsung lanjut ke kodenya saja. Nah, di sini ada style CSS yang sudah dibuat, kemudian modal. Nah, di sini adalah kode atau yang digunakan untuk app modal. Oke, kita lanjut. Jadi gunanya dari app modal JavaScript ini digunakan untuk komponen modal konfirmasi global yang mengembalikan promise sehingga pemanggil bisa menunggu jawaban user. Nah, gunanya untuk bagian visible ini untuk kontrol tampil dan tidaknya sebuah modal app. Title itu untuk judul modal, dan untuk bagian resolve ini gunanya untuk fungsinya meresolve promise saat modal dibuka. Kemudian untuk bagian confirm ini confirm ini untuk menyembunyikan modal jika ada resolver dipanggil menggunakan boolean true. Kemudian untuk close, nah untuk bagian kode close ini perintah close untuk menyembunyikan modal jika ada resolver yang panggilannya false. Gitu. Kemudian dipanggil berdasarkan roots dan memudahkan konfirmasi dari komponen manapun. Kita lanjut ke DO tracking. DO tracking ini gunanya untuk mengelola daftar delivery order dan timeline per ordernya. Nah, gunanya perintah data ini untuk sebagai objek root yang berisi tracking, paket, pengiriman list, serta data lokal utama. Kemudian, di sini ada pengiriman list. Pengiriman list ini digunakan untuk salinan secara akses cepat. Kemudian ada route tracking, perintah route tracking digunakan untuk salinan mentah dari tracking. Kemudian ada do list. Do list ini untuk hasil normalisasi tracking ke array flat. Di sini kan kemudian query itu sebagai kata pencarian. Nanti kan kita bisa mencari berdasarkan NIM, nama, serta ekspedisi. Kemudian ada slide paket. Slide paket ini digunakan sebagai paket yang terpilih untuk form baru. Terus progress text. Progress text ini sebagai tempat untuk menginput tiap delivery order saat menambah progress. Nah, kemudian ada perintah normalis tracking. Normalis tracking di sini ada kita menginput array berdasarkan objek dengan format DOID atau delivery ID. Jadi berdasarkan ID dari setiap mahasiswa. Nah, tujuannya untuk mempermudah iterasi dan binding di UI. Kemudian ada search. Ini sebagai filter yang digunakan untuk compute filter to-do list. Kemudian ada clear search. Clear search ini untuk mereset query, jadi mereset data yang ingin kita cari. Kemudian ada
on packet change. Jadi ini mengambil paket data, paket bahan ajar berdasarkan kode dari this new DO dari sini. Kemudian dari this new DO paket ini, dan untuk this new DO dot total ini, titik total itu digunakan untuk sebagai harganya. Kemudian juga ada perintah add DO. Ini digunakan untuk membuat ID delivery order yang baru berdasarkan tahun. Ini berdasarkan tahun. Kemudian dan jumlah entry saat itu. Terus untuk slides paket ini sudah termasuk total dari setiap isi properti dari delivery. Misalkan kita beli paket apa saja, nah ini sudah menjadi total. Jadi ini sebenarnya perintah untuk harga total dari paket yang kita ambil. Kemudian ada add progress di sini. Add progress ini jadi gunanya add progress ini untuk membuat timestamp berdasarkan format tahun, bulan, hari, waktu, menit, dan detik. Kemudian ada filter DO list. Ini jika query kosong akan dikembalikan ke list yang normal. Kemudian di sini ada data tracking. Jadi jika tidak sesuai maka akan berubah. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian order from. Di sini order from ada datanya ini perintahnya berisi paket, terus pengiriman list, dan UPJJ list. Kemudian untuk order ini diisi berdasarkan model objek model formnya tuh berdasarkan name, nama, dan ekspedisi. Kemudian slide paket itu digunakan untuk menampilkan isi dan harga paket yang kita ambil. Perintah on packet change itu digunakan untuk mencari paket berdasarkan kode atau order paket totalnya. Kemudian di sini ada perintah submit order untuk menambahkan orderan baru. Kemudian di sini kita lanjut ke status budget JavaScript. Di sini ada template. Status budget ini digunakan untuk menunjukkan status stok item dengan visual dan event yang kita klik. Nah, di sini ada tulisan label. Jika stoknya kurang atau sama dengan 0 maka akan tertulis kosong. Kemudian jika kuantitinya itu terasa masih lebih besar menipis, itu akan lebih kecil dari target yang ada, akan tertulis menipis. Jika tidak keduanya maka akan dikirimkan aman. Kemudian budget class ini digunakan untuk menghasilkan kelas dari file CSS berbeda sesuai kondisi. Jadi kalau misalnya status kosong ntar akan berwarna, jika statusnya menipis akan berwarna, dan jika statusnya aman akan memiliki warnanya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita ke stok tabel. Di sini tujuannya untuk melihat, memfilter, menambahkan, serta mengedit dan juga menghapus stok dari bahan ajar. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada data yang berisikan UPJJ, kategori, dan juga stock list. Dan di sini juga ada filter. Filternya ini berisi kategori objek-objek seperti OPJJ, kategori, huruf spesial. Kemudian ada sort by berdasarkan judul. Terus ada from dengan model seperti kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan juga catatan lainnya. Kemudian untuk bagian ini filter kategori option. Jadi kalau misalkan filter UPJJ kosong akan dikembalikan ke kategori list defaultnya. Kemudian jika UPJJ-nya dipilih maka akan diambil kategori unik dari stock list yang cocok dengan UPJJ tersebut. Terus tujuannya slash kategori itu gunanya untuk menampilkan opsi yang relevan dengan UPJJ yang dipilih. Lalu kita lanjut ke bagian perintah display list. Ini dimulai dari salinan stock list. Kemudian diterapkan juga filter UPJJ, serta ada juga filter untuk melihat quantity menipis atau sudah kosong. Kemudian ada sort berdasarkan judul, quantity, harga juga. Kemudian watch ini perintahnya untuk efek samping saat filter berubah. Kemudian kita lanjut ke clear from. Clear from ini untuk mereset from ke nilai defaultnya kembali, kayak kode, judul, terus kategorinya berdasarkan kategori listnya 0, UPJJ-nya tidak ada, lokasi rak, harga 0 kembali, quantity, safety, dan catatan HTML-nya. Kemudian ada di bagian perintah save entry. Kemudian ada perintah open edit di sini sebagai tempat untuk mencari indeks berdasarkan kodenya. Berdasarkan kode, jika tidak ditemukan akan muncul alert. Jika ditemukan akan
muncul berdasarkan isi form berdasarkan salinan dari stock list. Oke, kita lanjut ke confirm delete. Jadi confirm delete ini untuk mencari indeks, jika tidak ada maka akan muncul alert. Terus jika ada akan diambil berdasarkan data yang di-up modal, kemudian akan dikonfirmasi update datanya. Kemudian ada mouse. Mouse ini perintahnya untuk memasang event listeran dokumen. Tujuannya untuk menutup tooltip jika user mengklik status budget atau tooltip. Terus before destroy. Ini perintah untuk menghapus listener yang tadi. Kemudian kita lanjut ke API JavaScript. Oke, API JavaScript ini tujuannya untuk mengambil data yang ada di JavaScript. Nah, di sini ada perintah fetch yang berisikan data bahan ajar atau berisi data dummy yang diberikan oleh dosen saya. Kemudian di sini ada respon oke jika ada. Jika respon oke, maka akan dilempar error. Jika oke, dikembalikan ke respon yang ada di data JavaScript. Kemudian kita lanjut ke, jadi metode ini digunakan untuk bertanggung jawab sebagai menyimpan data baru. Kemudian ada handle update tracking. Handle update tracking ini untuk mengkonfirmasi kembali ke bentuk array yang ada di objek. Terus ada juga handle new order. Ini untuk mencari data berdasarkan harga. Sama saja kita membuat ID baru untuk delivery order yang baru berdasarkan kode unik DO-nya, tahun, dan juga harganya. Di sini dibuat berdasarkan string format, yaitu tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Oke, kita lanjut ke indeks HTML. Kemudian ini adalah struktur untuk HTML-nya. Aku akan menjelaskan secara sedikit-sedikit saja. Oke, untuk perintah bagian ini digunakan untuk komponen halaman stok bahan ajar, menerima data dan mengirim event ke update data menggunakan root. Kemudian ada DO tracking, ini juga untuk men-tracking delivery ordernya. Kemudian ada bagian kode form, ini untuk pemesanan. Kemudian ada bagian filter khusus seperti ini, struktur untuk filter PJJ, untuk melihat stok dan juga kategori, serta disortir berdasarkan judul dan quantity atau harga. Kemudian ada tombol reset. Tombol reset untuk mengembalikan kembali data yang tadi ke defaultnya lagi. Kemudian ada stok tabel data, di sini berdasarkan kode, judul, kategori, UT daerah, harga, quantity, safety, status, dan juga aksi. Kemudian ada bagian displayed list. Ini untuk menampilkan pesan jika tidak ada data yang sesuai dengan filter. Kemudian ada status baggage. Juga untuk menampilkan stok aman, menipis, kosong, dan juga mengontrol tooltipnya berdasarkan catatan yang ada. Kemudian ada tombol edit, hapus di dekat ini, tracking bahan ajarnya. Kemudian ada juga tombol mini form. Ini digunakan untuk menambahkan atau juga mengedit stok bahan ajar. Oke, kita lanjut ke bagian file Java yang terpisah. Di sini untuk ini file Java yang ini, script ini, itu untuk mengakses API, mengambil data stok, kemudian simpan dan hapus. Kemudian ini untuk komponen budget, status stok. Kemudian ini untuk mendefinisikan komponen modal. Kemudian ini didefinisikan sebagai masing-masing dari komponen halaman. Kemudian ada DO tracking juga. DO tracking ini untuk tracking bahan ajar. Kemudian ada juga tab ini untuk mengatur data loading tab handler yang ada di website JavaScript. Kita coba buka aplikasinya. Kita coba buka websitenya. Oke, di sini sudah terbuka. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya. Nah, kita di sini bisa memfilter berdasarkan UT daerah atau cabangnya. Nah, contoh saja seperti ini, maka akan muncul berdasarkan kategori MK wajib. Nah, kemudian kita bisa memfilter juga kuantiti amannya, misalkan seperti ini. Di sini kuantitinya adalah 7, berarti menandakan ini menipis. Nah, ini dan di sini muncul dia butuh cover baru. Kita bisa mengklik nutup. Kemudian di sini jika kita mereset, akan kembali ke defaultnya atau data awal. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan bahan ajar. Misalkan kodenya kita ketikkan
dengan judul misalkan pendidikan agama, termasuk MK pilihan dengan PJJ Padang, lokasi ada di Padang, dengan harga misalkan adalah 75.000. Kuantitinya misalkan ada 21, safety-nya ada 30. Oke, kita bisa simpan, maka akan muncul data pendidikan agama. Nah, misalkan sini aku ingin mengedit kuantiti yang ada di dalam sini, kita bisa klik edit dan kita bisa menambahkan misalkan ada 31. Nah, kita bisa klik simpan. Maka pendidikan agama stoknya lebih aman daripada data stok yang ingin dibuat. Kemudian di sini kita bisa mengklik hapus. Nah, di sini akan muncul alert konfirmasi hapus. Nah, jika kita klik iya, maka otomatis dia akan menghilang dari data stok bahan ajar. Oke, di sini kita juga ada order form. Nah, gunanya dari kita coba di tracking DO dulu. Nah, tracking DO ini adalah daftar dari delivery order. Jadi daftar-daftar paket yang sedang di order. Nah, kita bisa di sini menambahkan juga orderan baru berdasarkan NIM kita. Misalkan nomor NIM saya, kita menambahkan Dewi dengan ekspedisi express, pilih paket misalkan PS. Kemudian di sini aku ingin tanggal kirimnya di tanggal bulan Januari 2026 tanggal 8. Kita bisa menambahkan dan akan muncul pop-up seperti ini dan kita klik OK, maka otomatis akan tertambah di dalam daftar delivery order. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai website pemesanan bahan ajar baru. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang baik dan benar. Mohon bimbingannya kepada dosen tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.